Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Natasha Valencia Adams dari Teknik Geodesi Angkatan 2019 dengan NIM 211101191130099. Pada mata kuliah kimia kelas A kali ini, saya ingin memaparkan sedikit nih ke teman-teman terkait materi entalpi. Mungkin teman-teman di sini juga udah nggak asing nih terkait materi entalpi itu sendiri, karena teman-teman udah dapat materi ini sewaktu SMA nih. Nah, mungkin di sini aku akan mereview sedikit terkait materi entalpi itu sendiri. Jadi berdasarkan definisi sendiri, entalpi merupakan jumlah total energi yang dimiliki dari suatu materi atau zat yang mempunyai skala tertentu dan terjadi di bawah tekanan konstan dengan simbol yang dilambangkan dengan H, di mana entalpi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang disebut entalpenya berarti menghangatkan. Entalpi juga didefinisikan berdasarkan rumusnya sebagai sebuah energi dalam yang ditambahkan dengan hasil kali tekanan dan juga volume suatu sistem yang kemudian dirumuskan dengan H sama dengan E ditambah P dikali V, di mana H merupakan entalpi, E merupakan energi dalam, P merupakan tekanan, dan V merupakan volume. Nah, membahas terkait sistem dan juga lingkungan, di sini ada studi kasus nih teman-teman. Jika suatu baterai didefinisikan sebagai suatu sistem, apakah tanda pada W di gambar B itu? Nah, mungkin teman-teman bisa lihat pada gambar yang teman-teman bisa lihat di slideshow. Nah, pada gambar A, baterai dihubungkan dengan kawat dan ia kehilangan energi nih ke lingkungan menjadi sebuah panas. Padahal tidak ada pekerjaan yang dilakukan. Sedangkan pada gambar B, baterai habis melalui mesin karena kehilangan energi untuk melakukan kerja supaya kipasnya itu bisa berputar dan juga kehilangan energi sebagai panas. Namun, pada gambar A maupun gambar B ini memiliki kesamaan nih teman-teman, di mana nilai delta E atau energi dalamnya ini pada kedua prosesnya sama, meskipun nilai Q dan nilai W pada gambar A maupun gambar B ini memiliki nilai yang berbeda. Nah, pada studi kasus yang kedua, jika jumlah seng yang digunakan dalam sebuah reaksi diperbesar, akankah lebih banyak pekerjaan yang dilakukan oleh sistem? Nah, mungkin teman-teman juga bisa lihat pada gambar yang ada di slideshow ini, mungkin sedikit saya jelaskan lebih dulu terkait apa sih gambar yang ada di dalam slideshow ini. Nah, gambar dalam slideshow ini merupakan contoh dari sebuah alat di mana dia disebut bejana, di mana dalam bejana ini terjadi reaksi antara logam seng dengan larutan asam klorida yang dijalankan pada tekanan konstan di suatu alat yang disebut bejana. Maka piston akan bergerak naik turun untuk mempertahankan tekanan konstan di dalam bejana. Saat reaksi berlangsung, gas H2 akan terbentuk dan membuat piston naik dan terangkat melawan gaya tekanan atmosfer. Nah, selanjutnya membahas terkait hubungan tekanan dan juga volume. Pada tekanan dan volume yang bekerja pada entalpi, terdapat sebuah usaha yang terlibat dalam pemuaian atau pemampatan gas yang disebut usaha tekanan volume yang dirumuskan dengan W sama dengan minus P dikali dengan delta V, di mana P merupakan tekanan dan delta V merupakan beda volume. Nah, pada hubungan tekanan dan volume ini, tekanan P selalu bernilai positif atau nol. Jika volume sistem mengembang, maka delta V-nya positif. Karena sistem ekspansi tidak bekerja pada lingkungan sekitar, maka W bernilai negatif. Energi meninggalkan sistem sebagai kerja. Jika gas dikompresi, maka delta V bernilai negatif atau volumenya menurun, dan W bernilai positif. Berarti pekerjaan dilakukan pada sistem oleh lingkungan sekitar. Nah, tadi sudah jelaskan terkait materi entalpi. Nah, di sini ada juga nih teman-teman terkait perubahan entalpi. Jadi apa sih perubahan entalpi? Perubahan entalpi sama dengan perubahan energi dalam yang ditambahkan dengan hasil kali tekanan konstan dengan perubahan volume. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada rumusnya yaitu delta H sama dengan delta E ditambah P dikali V, di mana dijabarkan jika dijabarkan maka akan menjadi delta E ditambah P dikali delta V, yang kemudian disederhanakan menjadi QP ditambah W dikurangi W dan menjadi lebih sederhana, yaitu delta H sama dengan QP. Dari rumus yang teman-teman lihat di slideshow ini didapatkan bahwa perubahan entalpi sama dengan panas QP yang diperoleh secara konstan. Nah, perubahan entalpi sendiri ada bermacam-macam nih teman-teman. Nah, macamnya di sini ada dua. Yang pertama ada reaksi eksoterm dan reaksi endoterm. Yang pertama reaksi endoterm. Reaksi endoterm terjadi ketika delta H ini bernilai positif dan terjadi pada suatu sistem yang memperoleh panas dari lingkungan. Sedangkan reaksi eksoterm ini sendiri merupakan reaksi yang berlawanan dengan reaksi endoterm, di mana reaksi ini terjadi ketika delta H bernilai kurang dari 0 atau bernilai negatif yang terjadi karena sistem telah melepaskan energi panas ke lingkungan. Nah, di sini ada latihan soal di mana membahas mana emas cair yang dituangkan ke dalam cetakan yang akan mengarah pada tekanan atmosfer dengan emas yang didefinisikan sebagai sistem. Nah, apakah pemadatan merupakan proses eksotermik atau endotermik? Nah, jawabannya apa nih teman-teman? Jawabannya adalah reaksi eksotermik. Kenapa? Karena untuk memadat emas harus mendingin hingga di bawah suhu lelehnya. Mendingin dengan mentransfer panas di sekitarnya. Artinya dia melepaskan panas nih teman-teman. Udara di sekitar sampel akan terasa panas karena panas ditransfer ke sampel dari emas cair. Nah, itu tadi pemaparan terkait entalpi yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada
banyak salah dan juga kekurangan. Semoga transfer ilmu atau sharing ilmu ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.